Kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Besar, Allah yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Tapi kami bersyukur oleh karena Engkau berkehendak menyatakan dirimu bagi kami. Meski Engkau jauh di sana, Engkau membuat kami mengenal Engkau. Saat ini kami merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, kami semua yang mendengarkan, di bawah kendali Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita langsung membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 11. Filipi pasal yang kedua ayat 4 sampai 11. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya membaca terjemahan baru edisi kedua. Jadi mungkin ada yang berbeda dengan edisi sebelumnya. Dari kata-kata yang digunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia agar Bapak Ibu tidak kaget. Saya akan membacakan bagi kita semua Filipi pasal yang kedua ayat 4 sampai 11. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Pada pagi hari ini, karena sepanjang 1 bulan kita akan belajar tentang doktrin Kristologi jadi tema kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus sebelum dan sesudah menjadi manusia. Saya berpikir mau ambil secara tematis, tapi itu akan berhari-hari. Karena itu saya ambil dari paragraf ini saja untuk berbicara tentang Kristologi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tidak kaget lagi kita karena orang-orang sekitar kita sering, ini adalah pertanyaan klasik dari saudara sebelah, berkata, kalau Yesus itu Tuhan, di mana ada ayatnya di dalam Alkitab dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Allah? Kita tidak perlu buru-buru atau tergoda untuk menjawab pertanyaan itu, karena ada asumsi di balik itu yang harus kita pertanyakan balik lebih dahulu. Pertama, dia harus percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah dan tidak mungkin salah. Itu yang pertama harus dipenuhi. Dan kalau dia tidak percaya, maka sekalipun kita menunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan dan berbagai ribu ayat lain, percuma, karena dia tidak percaya Alkitab sebagai firman Allah yang tidak mungkin salah. Dan kalau dia percaya Alkitab sebagai firman Allah yang tidak dapat salah, maka ketuhanan, keilahian Kristus
tidak hanya mencakup apa yang dia bicarakan di dalam Alkitab, apa yang Yesus akui di dalam Alkitab, tapi sekaligus juga apa pengakuan Alkitab tentang Yesus menunjukkan bahwa itu adalah kebenaran. Karena dia percaya Alkitab adalah firman Allah yang tidak mungkin salah. Jadi jangan mudah terkecoh, tergoda untuk menjawab pertanyaan jebakan. Dan kita tinggalkan itu. Ada berbagai macam pertanyaan klasik yang lainnya. Kita perlu mempelajari tentang Yesus. Ya, tahu. Boleh ini bantu? Kita perlu mempelajarinya. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa ada Yesus yang lain yang diberitakan, dan itu semenjak dari para rasul. Karena itu supaya kita tidak menyembah Yesus yang lain, maka kita perlu tahu siapakah Yesus yang kita sembah, seperti apakah pribadinya. Next. Selanjutnya, Allah sendiri ingin dikenal oleh umatnya. Perhatikan ayatnya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Dan tentu kita bertanya, bagaimana kita bisa memahami Allah yang begitu besar, Allah yang begitu jauh, yang tidak dapat dipahami oleh akal manusia? Tidak mungkin kita bisa memahaminya. Pernyataan itu tampaknya benar, tapi setengah benar. Dan itu dapat membuat orang Kristen pesimis untuk mengenal siapa yang dia sembah. Kita mengenal Allah bukan karena apa yang kita tahu berdasarkan akal pikiran kita sendiri, tetapi apa yang Ia nyatakan kepada kita tentang Dia di dalam Alkitab. Allah yang tak terjangkau tadi kita bisa mengenalnya melalui firman Allah yang Ia nyatakan kepada kita, dan saat ini melalui Alkitab. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita belajar tentang Kristologi, dan pelajaran tentang Kristologi tidak bisa dipisahkan dari ajaran Tritunggal. Sekalipun saat ini tidak kita akan bahas secara tuntas tentang Tritunggal. Saya sudah membahas ini dalam organ perkarya. Secara khusus berbicara tentang Kristologi, tentang Kristus, pribadi Allah kedua. Next. Ya, jadi kita sedang berbicara tentang Allah. Kita percaya bahwa Allah adalah satu. Semua kita percaya. Namun Allah yang satu itu memiliki 3 pribadi yang berbeda. Next. Ya. Pertama Bapa, kedua Anak, dan ketiga Roh Kudus. Bapa yang satu memiliki 3 pribadi. Saya berharap kita tinggalkan dulu semua asumsi-asumsi kita supaya kita memahami jelas penjelasan saya. Allah adalah satu, tapi Allah yang satu memiliki 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi pribadi ketiga itu sangat berbeda. Roh Kudus bukan Bapa dan bukan Anak, demikian sebaliknya Bapa dan Anak bukan Roh Kudus. Mereka berbeda, tapi ketiganya adalah satu. Dan saat ini kita belajar tentang pribadi Anak yang adalah Allah. Berbicara tentang pribadi Anak, itu berbicara kepenuhan Allah, di mana di dalamnya juga ada kepenuhan Bapa dan Roh Kudus. Tapi secara khusus berbicara tentang Anak.
beberapa istilah kunci yang perlu kita pelajari. Karena ini ketika kita belajar tentang Alkitab, kita seringkali bingung. Yang pertama, kata Tuhan dengan Allah. Kata Tuhan itu sama dengan sebenarnya dengan kata Tuan. Cuma dalam konteks Indonesia, Tuhan dan Tuan itu, Tuhan menunjuk kepada Ilahi, Sang Pencipta, dan Tuan kepada manusia sebagai ciptaan. Itu sejajar dengan Lord. Bahasa Yunani-nya Kurios, bahasa Ibrani-nya Adonai. Orang Arab bilang Rab. Itu merujuk kepada jabatan. Nah, kata Allah ini sama dengan kata dewa atau ilah. Bahasa Inggrisnya God, bahasa Yunani-nya Theos, bahasa Ibrani-nya El, ilah. Itu sejajar dengan itu. Itu merujuk pada tabiatnya, merujuk pada naturnya, pada identitasnya. Dan kemudian Yahweh itu merujuk kepada nama dari pribadi itu. Dan sebelum perjanjian baru sering dikenal dengan Yahweh. Lalu Yesus itu namanya ketika kemudian menjadi manusia. Ini istilah-istilah kunci yang perlu kita tahu. Agar ketika membaca Alkitab, kita tidak salah paham tentang beberapa teks. Lalu Kristus itu merujuk pada gelarnya yang disahkan oleh Allah untuk melakukan tugas keilahian. Lalu Immanuel itu merujuk kepada hubungan. Dia menyertai kita dari jauh, dia yang paling jauh, dia dekat kepada kita. Lalu anak manusia itu merujuk kepada sebutan simbolik atau figuratif mesianis yang adalah pribadi Allah sendiri yang mengambil rupa manusia. Saya akan nanti kirimkan naskahnya kepada kita karena semua tidak akan saya bicarakan karena saya melihat waktu. Sebutan yang Yesus sendiri kenakan pada dirinya paling disukai oleh Yesus untuk dikenakan pada dirinya, anak manusia. Tapi ini sebenarnya adalah sebuah istilah figuratif atau simbolik tentang mesianis yang adalah pribadi Allah sendiri yang mengambil rupa manusia. Dan kita akan masuk pada teks yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yesus sebelum menjadi manusia atau sebelum lahir dari perawan Maria, dikatakan dalam teks itu ada ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus dikatakan di sana atau anak Allah, atau yang Ibu Gembala minggu lalu sebut Logos, itu disebut sebagai rupa Allah sebelumnya. Sebelumnya dia disebut sebagai setara dengan Allah. Rupa Allah. Next. Berbicara tentang kodrat atau berbicara tentang natur atau tabiat keilahian. Rupa Allah tentunya berbicara tentang Allah itu sendiri. Bahwa dia adalah representasi atau perwujudan atau penyataan yang radikal, yang mendasar, yang sempurna, yang memberitakan, yang menunjukkan Bapa kepada kita, yang menunjukkan Allah kepada kita. Dan rupa Allah ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan itu sendiri. Sama seperti rupa saya. Apa bagaimanapun bentuk rupa saya, itu tidak bisa dipisahkan dari diri saya sendiri. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dalam terjemahan edisi kedua yang saya pegang sekarang menerjemahkannya, kemudian dikatakan
firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, diterjemahkan menjadi sudah ada. Jadi kata adalah Allah, kata adalah itu diterjemahkan menjadi sudah ada. Istilah ini merujuk pada keberadaan kekal sang pribadi anak bersama-sama dengan Bapa. Ini berbicara tentang eksistensi anak Allah yang kekal. Dan rupa Allah ini rupanya juga merujuk kepada alusi atau secara tidak langsung pada penglihatan nabi-nabi seperti Yeskiel, Daniel. Di dalam Yeskiel pasal 1 ayat 27, ayat 1 sampai 27, dan Yeskiel pasal 8. Dan kita lihat visualisasi, ada saya bikin video tentang penglihatan Yeskiel. Ya, mohon diklik bagian videonya, ada. Ini sebenarnya ada suara, tapi tidak apa-apa. Tidak. Saya ambil di YouTube dan saya potong bagian. Ini adalah visualisasi penglihatan tentang seorang Mesianis yang adalah pribadi Allah sendiri yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Lalu saya melihat di dalam Yeskiel, begini rinciannya. Di atas yang menyerupai takhta ada seorang yang kelihatan seperti rupa manusia. Seorang seperti rupa manusia itu menyerupai laki-laki. Ini sebelum Yesus menjadi manusia. Dari yang menyerupai pinggang, sampai ke bawah seperti kelihatan seperti yang disekelilingi sinar seperti busur pelangi. Dari pinggang ke atas hingga ke atas seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Seorang seperti anak manusia itu berada di atas yang menyerupai takhta seperti permata lajurit. Di bawah takhta ada yang menyerupai cakrawala. Di bawah cakrawala berada makhluk-makhluk. Seorang seperti rupa manusia itu disebut sebagai gambar kemuliaan Tuhan dalam Yeskiel pasal 1 ayat 28 itu. Gambar kemuliaan Tuhan, rupa Allah. Ini menuju kepada pribadi anak tunggal Allah. Dan pasal 10 ayat 20, seseorang itu disebut Allah Israel. Jadi rupa Allah ini juga merujuk kepada alusi atau secara tidak langsung kepada Mesianis yang adalah pribadi Allah sendiri yang mengambil rupa manusia. Ini menggugurkan tentunya ajaran Arius pada tahun 256 hingga 336. Disebut Arianisme yang mengatakan Yesus tidak kekal, Logos tidak kekal. Ada waktu di mana Yesus tidak ada. Dia diciptakan oleh Bapa dan dibuat menjadi Allah kemudian oleh Bapa. Tapi di dalam teks yang kita baca, dia dikatakan bersama-sama dengan Allah. Ini kemudian ajaran Arius ada dalam pahamnya saksi Yehova. Ayat ini menggugurkan pengajaran saksi-saksi Yehova, sekte saksi Yehova. Ketika kita membicarakan tentang Yesus yang sebelumnya adalah Allah menjadi manusia, kita berbicara tentang pribadi anak tunggal Allah. Kita tidak berbicara tentang Bapa, juga bukan berbicara tentang Roh Kudus. Yesus menyatakan Bapa. Sekaligus itulah sebabnya Yesus berkata bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
itu menjadi kunci untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dan inilah kesaksian itu, Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Hanya di dalam Yesus kita memperoleh kehidupan kekal. Jadi, sebenarnya Kristus tidak menjadi anak Allah ketika ia dilahirkan, melainkan ia telah diperanakan sejak kekal. Dan kita tadi sudah bicarakan, Yesus adalah representasi yang persis sempurna dari keberadaan Allah. Apa dan bagaimana Allah, kita dapat mengenalnya melalui Yesus. Maka dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat 15, di sana dikatakan dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Lalu dia disebut sebagai mediator dari penciptaan. Dan bukan saja sebagai mediator penciptaan, ia adalah pelaksana dari ciptaan itu sendiri. Dia adalah pencipta itu sendiri. Dia adalah pencipta itu sendiri. Next. Ada gangguan barangkali. Dia adalah pencipta, dan ketika kita berbicara tentang penciptaan, ini berbicara tentang berhubungan dengan pembahasan Tritunggal ekonomis yang sering disebut dalam istilah-istilah teologi opera et extra, atau karya Allah di luar dirinya, tentang penciptaan. Jadi dalam karya penciptaan Allah yang kita sembah, yang satu itu begini, segala sesuatu keluar dari Allah Bapa. Ini dalam karya penciptaan Allah. Segala sesuatu keluar dari Allah Bapa melalui Anak dan di dalam Roh Kudus. Dalam karya penebusan, di mana Dia menyelamatkan kita, Allah menyelamatkan kita, Bapa adalah inisiator dan perencana. Anak adalah penggenap dari rencana Bapa. Roh Kudus sebagai penerap. Itu kenapa kita bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan, karena Roh Kudus menerapkannya di dalam hati kita. Ini karya Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal ini adalah doktrin yang sangat mendasar, yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran iman Kristen. Kalau terpisah, maka semua ajaran-ajaran lain akan kacau balau, tidak susah, dan akan saling bertentangan untuk memahami. Jadi dalam urutan logis, Bapa adalah menjadi inisiator, Anak tunduk pada inisiatif Bapa, kemudian Roh Kudus tunduk kepada Bapa dan Anak. Allah tidak membutuhkan otoritas di luar dirinya untuk menata dirinya, untuk mengatur dirinya. Allah yang diajarkan Alkitab kepada kita adalah Allah yang tertib dan teratur. Karena itu juga lembaga kekristenan dalam sistem maupun dalam kehidupan pribadi kita sebagai orang Kristen harus selalu tertib dan berusaha teratur. Ibrani pasal 13 menyebutnya sebagai cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, menunjuk kepada pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Berikut ini adalah formula Konsili Nisea. Ya, itu tadi. Tahun 325. Dan Konsili Nisea ini, setelah saya buka anggaran dasar yang amandemen terbaru, itu sudah diterima secara sah dalam pengakuan iman Gereja Kemah Injil. Berikut bunyinya mengenai Kristus yang adalah anak. Anak bukan Bapa, harus selalu diulang ini. Bapa bukan Roh Kudus, berikut sebaliknya. Anak adalah Allah, Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Allah memiliki 3 pribadi, tapi Allah adalah satu.
Berikut bunyinya tentang anak Allah. Dan di dalam satu Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya ada bunyi kami percaya. Anak Allah dilahirkan dari Bapa. Jadi anak Allah dilahirkan dari Bapa. Berbicara tentang eksistensi Allah dari kekal. Anak Allah sejak kekal. Dilahirkan dari Bapa. Ini tidak berbicara tentang ketika ia lahir lewat Maria. Ini berbicara tentang kelahiran yang kekal, yang tanpa batas. Hanya diperanakan, yaitu dari substansi Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Dilahirkan, bukan diciptakan. Berasal dari satu substansi dengan Bapa. Melalui siapa segala sesuatu ada. Segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Itu adalah salah satu penggalan dari konsili, pengakuan iman. Jadi gereja mula-mula memformulasasikan, membahasakan, mengkomunikasikan ulang imannya karena ada tantangan-tantangan dari ajaran-ajaran yang menyimpang pada zamannya. Ibrani pasal 13 menyebut Yesus sebagai cahaya kemuliaan Allah. Dalam butir ini sangat tepat. Konsili Nisea menyebut terang dari terang. Ia adalah terang dari terang. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, next. Mestinya ini belum muncul di atas. Sebagai penyataan Allah di perjanjian lama, sebagai perwujudan, sebagai rupa Allah dalam perjanjian lama, seringkali menyatakan dalam rupa malaikat. Bahkan kadang-kadang secara temporer atau tidak permanen, mengambil rupa manusia. Hal ini sering disebut sebagai teofani. Di perjanjian lama sering dalam rupa malaikat, bahkan pernah dalam rupa manusia. Tapi itu tidak permanen, tidak melalui proses, melalui kelahiran. Itu instan. Dan ada dalam ayat-ayat yang nanti akan saya kirim. Ya, lihat sini. Next. Ya, ini. Dia menampakkan diri kepada Adam, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan lain-lain. Ini sebelum dia lahir sebagai manusia. Dan dikatakan bahwa Yesus itu sendiri adalah Yahweh. Ini menggugurkan ajaran yang mengatakan bahwa Yesus bukan Yahweh. Dia mengatakan Yesus memang betul adalah Allah. Tapi dia bilang lagi bahwa dia Allah minor. Dia bikin orang jadi bingung dengan berbagai klaim-klaim yang terus berubah-ubah. Dia mengklaim dirinya sebagai Yahweh itu sendiri di perjanjian lama. Sebagai penyataan Allah ini. Dia adalah anak Allah yang kekal. Sebagai rupa Allah. Sebagai cahaya kemuliaan Allah. Lalu dalam pembacaan yang kita baca, Filipi pasal 2 ayat, dikatakan tadi bahwa dia adalah rupa Allah. Next. Dikatakan setara dengan Allah. Allah di sini secara khusus berbicara kepada Bapa. Setara dengan Allah. Menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang berbeda. Kalau ada yang dibandingkan dengan sesuatu, berarti ada sesuatu itu adalah berbeda dengan yang lainnya. Yesus bukan Bapa, anak Allah bukan Bapa, Bapa bukan anak. Tapi Yesus, anak Allah, adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa. Sekalipun demikian, ia sama, ia setara, ia sehakikat dengan Bapa. Bapa tidak lebih tinggi dari derajatnya dengan anak. Ini menggugurkan pandangan Origen
dari Alexandria tahun 184-253. Pahamnya disebut subordinasionisme, yang mengatakan bahwa Anak dan Roh Kudus kurang ilahi dari Bapa. Dan ini juga kelemahan dari seorang tokoh gereja yang disebut Tertullianus pada tahun 220, yang memberi posisi anak lebih rendah derajatnya dari Bapa. Kemudian pada perkembangannya tahun 256 hingga 336 menjadi jembatan liar bagi ajaran Arius, sehingga kemudian lahirlah Konsili Nisea tahun 325 untuk menyelesaikan konflik ini. Dan kita sudah bacakan tentang butir bagaimana gereja mengkomunikasikan, membahasakan kembali imannya sesuai yang diajarkan oleh para rasul dan terus diteruskan di dalam gereja. Alkitab menegaskan bahwa Yesus adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Meski demikian, firman Allah itu seperti yang diajarkan oleh, seperti yang gembala itu minggu lalu beritakan, atau logos itu bukan sekedar prinsip non pribadi seperti yang dipahami oleh filsafat Yunani pada masa itu, terutama oleh kaum Stoa. Logos Allah adalah pribadi Allah itu sendiri, sekalipun istilah itu diambil dari istilah Yunani tapi berbeda dimaknai. Logos itu atau firman Allah itu adalah pribadi Allah sendiri, dan ia bersama-sama dengan Allah. Maka ada berbagai, kita tidak perlu meragukan bahwa kealahan Yesus. Ayat-ayatnya yang mengatakan sebelumnya, sebelumnya ayat-ayat, ada begitu banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, sekalipun di sana diterjemahkan Anak Tunggal Allah, tapi dalam sejumlah salinan naskah Alkitab tertua dan dikatakan terbaik, mencantumkan kata monogenes theos, Allah tunggal, bukan anak tunggal Allah, tapi Allah tunggal. Itu dalam naskah yang paling tua dan terbaik. Walaupun kemudian karena dianggap tidak lazim disebut di dalam kitab Yohanes, tidak lazim disebut dalam kitab Yohanes, sehingga diterjemahkan anak tunggal Allah. Dan berbagai ayat-ayat yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Ya, next, supaya tidak begitu lama. Saya berharap kita bisa memahaminya, memberi konsentrasi dengan baik. Dalam pembahasan Tritunggal secara ontologis atau keberadaan ilahi, ini yang sering disebut dengan opera et intra, dalam istilah teologi bisa dilupakan, atau karya Allah di dalam dirinya. Ini berbicara tentang Tritunggal ya. Saya katakan tadi, berbicara tentang kristologi tidak bisa dipisahkan dari Tritunggal. Walaupun kita tidak belajar secara tuntas tentang Tritunggal di sini. Kita berbicara tentang natur, berbicara tentang kesatuan dan kejamakan serta perbedaan ketiga pribadi Allah itu. Dalam pengakuan iman Westminster, ini menjadi standar ajaran gereja Presbyterian, dari mana A.B. Simpson berasal awalnya. Tentang Allah Tritunggal ini dikatakan, di dalam Allah yang esa terdapat tiga pribadi yang adalah satu dalam substansi, kuasa, dan kekekalan. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Selanjutnya bunyinya begini: Bapa bukan berasal dari apapun, juga bukan diperanakan oleh siapapun. Ini
Ini sudah mulai kelihatan di sini nanti perbedaan. Bukan diperanakan oleh siapapun. Juga bukan keluar dari apapun. Itu Bapa. Nah sekarang anak diperanakan dari Bapa. Di situ perbedaannya. Anak tidak diperanakan, Bapa tidak diperanakan, tapi anak diperanakan oleh Bapa. Bapa yang memperanakan, anak yang diperanakan. Sejak kekekalan, dari kemarin yang tanpa batas dan besok yang tanpa batas. Jadi dia adalah anak Allah yang kekal. Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak sejak kekekalan. Tapi dalam konsili Kalsedon sebenarnya hanya muncul Roh Kudus keluar dari Bapa sejak kekekalan. Tidak ada anak di dalam. Tapi ada konsili lokal kemudian menambahkan kata anak. Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak. Ini menjadi persoalan bagi gereja timur pada akhirnya. Sehingga gereja timur sekarang tetap bertahan pada konsili yang Kalsedon, bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa saja. Tapi kita gereja barat bagian Romawi sebagai pusat gereja barat pada mulanya, Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak. Itu perbedaannya sejak kekekalan. Nah itu pembahasan tersendiri dalam ajaran tentang Tritunggal. Nah sekarang tentang anak, karena berbicara tentang anak, ya. Ya, next. Ya. Di dalam Yesus, di dalam anaknya, kita yang percaya sekarang menjadi anak-anak Allah. Jadi di dalam anak Allah itulah kita menjadi anak-anak Allah, dan kita menyebut Allah sebagai Bapa kita karena Roh Kudus berdiam di dalam kita. Yohanes pasal 1 ayat 12 ada seperti di atas. Trinitarianisme mengajarkan kita bahwa kasih Allah dinyatakan bukan oleh dunia. Kasihnya kekal karena Bapa, Anak dan Roh Kudus sudah ada persekutuan yang kekal. Itulah sebabnya dikatakan Allah adalah kasih. Ia tidak mengasihi sejak ada penciptaan. Atributnya tidak bergantung pada ciptaan. Allah sempurna dan cukup di dalam dirinya. Unitarianisme itu ajaran yang filsafat kosong, tidak ada maknanya sama sekali. Allah yang satu tidak dapat mengasihi, dan Allah tidak dapat dikatakan kasih. Dan ketika Ia mengasihi kita, itu berarti bahwa kasih, sifat yang kasih itu sesuatu yang asing bagi dirinya, tidak pernah ada dalam dirinya sebelumnya. Tapi Allah adalah kasih karena Bapa dari kekal telah mengasihi Anak dan Roh Kudus. Demikian sebaliknya Anak dan Roh Kudus mengasihi Bapa. Mereka adalah satu kesatuan, sehakikat dalam kuasa dan otoritas dan kemuliaan. Kita sudah berbicara tentang Yesus sebelum menjadi manusia. Sekarang kita berbicara Yesus sesudah menjadi manusia. Pak Ibu, apabila nanti kurang puas bisa bertanya kepada ada banyak dosen di sini dan kepada saya tentang tabiat Yesus atau Yesus yang sebelum dan sesudah jadi manusia ini. Ini agak lama dan ini penting bagi kita. Yesus sesudah menjadi manusia, dalam teks yang kita baca dikatakan ayat 7, mengosongkan diri lalu mengambil rupa manusia hamba, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Anak Allah mengambil rupa seorang hamba. Kata mengosongkan ini, next. Kata mengosongkan
seperti yang ada dalam konteks ini, dalam pengertian bahwa ia memiliki kedudukan yang setara dengan Allah, dengan Bapa, namun ia rela menjadi serupa dengan hamba. Kata mengosongkan tidak berarti bahwa ia kehilangan keilahiannya. Seperti ajaran baru-baru dia katakan, dia lupa ingatan. Direset semua ingatannya waktu dia menjadi manusia. Tidak begitu. Dia tidak kehilangan keilahiannya ketika menjadi manusia. Kata mengosongkan ini adalah sebuah kata kiasan. Allah tidak dapat berubah, yang berarti bahwa Allah tidak dapat menjadi bukan dirinya. Bagaimana mungkin Allah menjadi yang bukan dirinya? Salah satu sifat Allah, Allah tidak dapat berubah. Kata mengosongkan bahwa ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dengan Bapa itu dalam kedudukan sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam ayat ke-6-nya, dalam konteks ayat ke-6, ia menyangkali hak-haknya sebagai Allah dan memilih merendahkan dirinya demi kita. Hal ini dilakukannya demi kepentingan kita. Next. Ia rela merendahkan dirinya, tidak hanya mengambil rupa seorang manusia, tapi manusia hamba, manusia budak. Dan ia tidak hanya menjadi seorang hamba, tapi seorang hamba yang taat. Dan ia tidak hanya sekedar taat, ia taat sampai mati. Ini menghancurkan keangkuhan manusia. Ia yang maha tinggi, yang setara dengan Bapa, menjadi manusia hamba. Sebaliknya manusia pertama, Adam pertama, diciptakan serupa dengan Allah. Ya, Kejadian pasal yang ketiga ayat 4-6. Namun ingin menjadi sama, setara dengan Allah. Berbeda dengan Adam kedua, dia disebut sebagai Adam kedua. Ia yang setara dengan Bapa, dengan Allah, menjadi sama dengan manusia. Manusia pertama yang diciptakan serupa dengan Allah, ingin menjadi sama, setara dengan Allah. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, karena tugas yang ia kerjakan, ia ditinggikan dari semua ciptaan dan dijadikan sebagai objek penyembahan. Kemanusiaannya kemudian dijadikan sebagai objek penyembahan. Ayat 9 dan 11. Jadi dalam konteks ini kita memahami dia dijadikan Tuhan. Tuhan itu merujuk pada jabatan, bukan keilahian. Tidak berarti bahwa sebelumnya juga dia bukan Tuhan. Ini berhubungan dengan keadaannya sebagai manusia, di mana dalam keadaan sebagai manusia, karena ia telah mengerjakan tugasnya, ia ditinggikan dari semua ciptaan dan dijadikan sebagai objek penyembahan. Lalu mengambil rupa manusia. Next. Mengambil rupa manusia. Pribadi anak Allah mengambil rupa, tabiat atau kodrat kemanusiaan pada dirinya, bukan menambahkan pribadi kemanusiaan. Jadi yang ditambahkan kepada pribadi anak adalah natur atau tabiat. Jadi anak Allah atau Yesus ketika menjadi manusia hanya satu pribadi, bukan dua pribadi. Karena yang ditambahkan bukan pribadi kemanusiaan, tapi natur, tabiat, kodrat kemanusiaan. Karena itu kemudian Allah di dalam Yesus satu pribadi, dua tabiat. Jadi pribadi anak Allah menjadi kompleks kemudian. Anak satu pribadi, logos. Dua tabiat yang ilahi dan manusia. Tabiat kemanusiaan sesuatu yang ditambahkan kepadanya. Dan yang mati di atas kayu salib adalah tabiat kemanusiaannya yang ia bawa pada dirinya.
Next. Next selanjutnya. Ya. Dan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ya. Kemudian kedua natur, yaitu daging manusia. Kedua natur ilahi, kedua natur itu yang ilahi dan manusia tak kurang dari Allah karena kemanusiaannya dan tak kurang dari kemanusiaan karena kealahannya. Next. Ya, ini menyangkut hubungan kedua tabiat ini, manusia dan ilahi, menjadi perselisihan dalam sejarah gereja di kemudian hari. Menjadi persoalan besar dan diselesaikan dalam konsili Kalsedon. Nanti saya bagikan ya. tahun 451, konsili terbesar dalam sejarah gereja, 600 uskup bersidang. Itu belum berpisah gereja timur dan barat. Itu abad ke-10 baru berpisah. Setelah itu kemudian berpisah lagi gereja barat lagi, Protestan dan Katolik. Bagaimana, apa bunyi dari konsili itu? Karena ada perselisihan. Begini bunyinya. Kristus bukan bertabiat satu. Ini mazhab Alexandria. Ada sesinya sendiri. Karena mazhab Alexandria berkata Yesus itu bertabiat satu saja. Dan bukan bertabiat dua seperti kata mazhab Antiokhia. Karena mazhab Antiokhia berkata bertabiat dua. Kayak seperti bait Allah lalu diisi oleh kita. Jadi logos mengisi kedagingan, kemanusiaan. Dan tidak seperti itu. Melainkan ia bertabiat dua, bernatur dua, berkodrat dua, manusia dan ilahi, dalam satu pribadi. Seperti yang sudah saya jelaskan. Kedua tabiat ini, tidak tercampur, harus diingat. Tidak berubah. Ini melawan ajaran Eutyches pada masanya. Dan tidak terbagi. Dan tidak terpisah, melawan ajaran Nestorius. Jadi ajaran-ajaran yang muncul sekarang sudah diselesaikan oleh gereja mula-mula. Masalah-masalah itu. Tinggal baca buku sejarah gereja saja. Lalu muncul lagi kembali dan seolah-olah baru. Bukan sesuatu yang baru. Tinggal baca saja. Yesus ketika menjadi manusia, menjadi pribadi Allah. Mohon maaf. Yesus ketika menjadi manusia, pribadinya menjadi kompleks. Karena dia memiliki dua natur, ilahi dan manusia. Anak Allah mengambil natur kemanusiaan melalui proses dan itu permanen, dibawa hingga dalam kerajaannya ketika ia naik ke surga. Ia dilahirkan seorang manusia, tubuh dan jiwanya mengalami tumbuh kembang, mengalami keadaan sebagai manusia pada umumnya. Ia menangis, ia lapar, ia tertidur. Itu kondisi kemanusiaan. Natur, tabiat kemanusiaan. Jadi ketika dia mengambil kemanusiaan itu melalui proses. Berbeda di perjanjian lama, instan. Ketika ia mengambil rupa manusia. Dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 8 ia makan hidangan yang diberikan oleh Abraham kepadanya. Sedangkan di perjanjian baru mengambil natur kemanusiaannya melalui proses dan itu permanen. Ia menjadi sama dengan manusia. Ia dilahirkan oleh manusia dalam keadaannya sebagai manusia, tubuh jiwanya mengalami tumbuh kembang dan ia mati. Jadi yang mati adalah manusia yang ditambahkan kepadanya.
Meski demikian, natur atau tabiat kemanusiaan daripada Kristus itu tidak berdosa. Lukas pasal 1 ayat 35, next. Iya, itu sudah ada. Lukas pasal 1 ayat 35, berbagai ayatnya. Karena tabiat atau natur ilahinya mengontrol tabiat kemanusiaan, sekalipun ada potensi untuk berbuat dosa, tapi ia tidak berbuat dosa. Lalu timbul pertanyaan bagi kita, kalau begitu, apakah kemanusiaan Yesus berdosa karena ia darah daging dari Maria? Apakah kemanusiaan Yesus berdosa? Tidak, karena pribadinya adalah pribadi Allah, bukan pribadi manusia. Ingat, yang ditambahkan adalah natur kemanusiaan atau kodrat kemanusiaan yang bersifat manusia. Lalu bagaimana dengan kodratnya, kodrat kemanusiaannya? Sebagai benih darah daging Maria yang sudah tercemar karena dosa, jawabannya adalah tabiat kemanusiaannya dikandung dari Roh Kudus. Itu sebabnya setiap minggu kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Itu bukan sekedar slogan, yang dikandung dari Roh Kudus. Dan itu berarti tubuh manusia Yesus dalam kandungan Maria secara otomatis dikuduskan oleh Roh Kudus, karena itu adalah karya Roh Kudus. Matius 1 ayat 20, 1 Timotius pasal 3, 16, dan pengakuan iman rasuli yang setiap minggu kita ucapkan. Demikian pelajaran tentang manusia dan keilahian Kristus. Yesus sebelum dan sesudah menjadi manusia. Kita berdoa. Ya Tuhan, seperti janji-Mu bagi kami, bahwa Roh Kudus-Mu menyertai kami dan akan mengingatkan kami akan kebenaran yang Engkau sampaikan bagi kami melalui firman-Mu. Biarlah kebenaran yang kami pelajari pada siang hari ini meneguhkan hati kami, menguatkan iman kami, sehingga kami tidak mudah diombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran palsu yang kosong dari dunia yang sesat ini. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau rela, mau, berkenan menyatakan diri-Mu yang begitu tinggi bagi kami ini. Dan Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan.